Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Bumi. Sebuah pertemuan virtual yang dimana seorang yang ingin mengetahui lebih lanjut yaitu lingkungan dan masa depan bumi. Saya Andre Bangsawan. Dan saya Elgiana. Oke, hari ini kita akan membahas perubahan iklim yang dimana masyarakat di bumi ini belum semuanya sadar gitu ya tentang perubahan iklim ini, climate change gitu. Dan tentunya kita di sini nggak berdua aja, ada spesial narasumber. Boleh perkenalkan diri? Halo, aku Bunga. Halo, aku Sila. Jadi kita jadi narasumber buat podcast Betul. kali ini. Kalau boleh tahu kesibukannya apa? Aku sebagai mahasiswa tingkat akhir nih yang lagi dikejar-kejar skripsi. Skripsinya aman gimana? Aman, insya Allah tinggal nunggu sih. Semangat, semoga lancar. Boleh. Sila sendiri? Kalau aku akhir-akhir sebagai barista kebetulan di suatu kafe di kawasan Bandung. Boleh sharing sedikit gimana sih jurusan kamu ini gitu kayak? Aku di jurusan yang aku ambil jurusan manajemen bisnis. Aku juga ambil spesialisasinya di bidang strategi. Jadi kita di sana belajar tentang gimana sih kita meng-create suatu bisnis, suatu corporate, regulasi bisnis dan lain-lain sebagainya. Mas Sheila boleh sharing? Jadi awalnya itu emang aku nggak ada minat sih sebenarnya ke dunia perkopian jadi barista kayak gini tuh sebenarnya nggak ada, cuman emang nggak sengaja terus akhirnya ngerasa kayak cocok dan enjoy, jadi sekarang cuma ngejalanin aja sih gitu. Iya, pengalaman barista. Andre juga tadi sempat bilang ya. Iya, pernah pengalaman kurang lebih 1 tahun gitu. Oke, langsung saja ke inti topik kali Iya. ini. Kita akan membahas perubahan iklim. Menurut kalian gitu ya Kak, perubahan iklim itu kan nyata ya. Sekarang udah kerasa belum gitu? Menurut Nah. kalian nih gimana nih? Heeh. Kayak sebagai Gen Z juga gitu ya, kayak kerasa nggak sih sama kita, apalagi cuaca akhir-akhir ini panas banget gitu ya kan? Coba menurut kalian gimana? Boleh dari kamu dulu. Oke, kalau dari aku mungkin teman-teman sekalian di sini pasti pada pernah baca juga ya di kayak bulan Juli kemarin sempat ada berita di Instagram atau di X dan di lain sebagainya kalau misalnya kata di bulan Agustus ini, Juli dan Agustus ini revolusi bumi itu semakin cepat berputarnya. Sehingga di bulan Juli itu katanya waktu tuh semakin lebih cepat beberapa detik gitu aku sempat baca. Nah, yang aku sadarin dari hal itu secara nggak langsung revolusi bumi yang berputar itu kan mempengaruhi sama perputaran panas yang turun ke bumi sampai akhirnya kita di bulan akhir-akhir bulan ini di 2 bulan ini kita ngerasa kayak siangnya ini panas banget gitu kan. Tapi di sore hari tuh kita bisa hujan yang gede banget gitu. Sampai banjir di mana-mana ya. Terus itu sih yang bikin aku jadi kayak lebih aware dan lebih kerasa nyatanya tuh ternyata ada banget ya pengaruh dari revolusi bumi sama perubahan iklim. Di situ aku nyadar banget sih akhir-akhir ini. Kalau Kak Sheila gimana? Aku mulai ngerasain tuh kayak emang kalau misalnya aku lagi mau berangkat kerja tuh kerasa banget panasnya, panas banget dan gak nentu banget, tiba-tiba sore atau malamnya hujan yang gede banget sampai anginnya gede, Gelebuknya. iya. Terus mana sekarang Bandung kayaknya banjir ya di mana-mana ya, Benar-benar. kayaknya di mana-mana banjir, iya tuh kan, makanya kayak kerasa banget sih. Kalian sadar juga gak sih kayak ini semua tuh faktor kita juga, ya gak sih? Itu Kayak faktor emisi gas manusia. rumah kaca itu, efek rumah kaca segala macam. Terus buang sampah sembarangan juga, itu kan hal kecil loh, tapi kita gak sadar gitu. Apalagi kalau misalnya kita kadang gini, kita sering kali nyalahin kalau misalnya cuacanya panas, misalnya terus tiba-tiba hujan. Kalau misalnya kita lagi di jalan, ih panas banget sih, terus tiba-tiba kita hujan, misalnya hujan gede, ih kok hujan sih gitu. Padahal secara nggak langsung itu tuh hal-hal itu tuh kita sendiri yang menyebabkannya Iya, gitu. benar-benar. Kayak misalnya aku suka banget akhir-akhir ini tuh lebih alhamdulillah ya gitu ya, dari aku sendiri tuh akhir-akhir ini udah lebih sadar kayak misalnya kita mau pergi kemana udah mulai bawa tumbler, udah mulai bawa kayak tempat-tempat lunchbox kayak gitu, biar itu juga kan salah satu cara aku buat mengurangi sampah plastik yang bisa berakibat sama perubahan iklim. Iya. Di zaman sekarang juga kan bisa pakai transportasi umum kan ya perubahan iklim. Juga sih sebenarnya aku pernah magang di Jakarta gitu ya, yang aku rasain aku agak miris sih sebenarnya sama transportasi umum di Bandung. Iya, benar Karena banget nih. aku tuh jujur aja sebagai individu yang kemana-mana sukanya
satset gitu ya. Maksudnya kayak aku dalam satu hari itu bisa ngelakuin beberapa aktivitas. Dan aku tuh nggak di apa ya, ngerasa nggak difasilitasi dengan transportasi umum yang baik gitu. Jadi kadang aku suka miris aja dan suka kasihan gitu sama orang-orang Bandung, apalagi misalnya yang dia tinggalnya di Bandungnya di Kabupaten Bandung, mau ke kota atau misalnya mau ke Kabupaten Bandung sebelah bagian mananya, itu tuh bener-bener kita nggak difasilitasi Iya, dengan benar. transportasi umum yang baik, Benar. sehingga kita masih suka pakai kendaraan pribadi yang secara nggak langsung itu tuh bener-bener berdampak banget sama perubahan iklim. Kayak misalnya rata-rata orang mahasiswa gitu ya atau pekerja kemana misalnya pakai motor, secara nggak langsung kan walaupun kita mencegahnya dengan isi bensin yang lebih baik gitu ya, tapi kan tetap aja polusi udara ya, yang ditimbulkan secara ketidaksengajaan kan bisa menimbulkan juga perubahan apa ya, bisa berdampak ke perubahan iklim. Jadi semoga transportasi di Bandung Ya sebenarnya bisa kita berkembang tuh lebih baik ya. sebenarnya kita tuh emang mau ya untuk melakukan perubahan itu, tapi emang belum ada dukungan juga gitu dari transportasi umum, penyediaannya kayak gitu ya. Sangat menarik sekali ya. Oh my god. Menarik banget. Dari Soalnya, narasumber kita iya, hari ini bener. ya, Kak, Sharing-sharing pengalamannya sharing. juga gitu. Jadi, Ada nggak sih dari kalian kayak pengalaman pribadi kayak yang dampaknya itu kelihatan perubahan iklim gitu menurut kalian? Ada nggak sih di dalam Oke, kalau dari sebelum-sebelumnya gitu kayak kalau dari aku mungkin aku kuliah di daerah yang amat sangat bisa aku katakan gersang gitu ya. Dan aku tuh kayaknya sejak aku kecil, dari aku SMP atau SD gitu, aku udah beberapa kali main ke daerah itu gitu. Jadi aku di situ benar-benar bisa ngelihat suatu perubahan yang jelas gitu. Jadi saat masa lalu gitu ya, ibaratnya masa lalu dan saat ini gitu ya, itu tuh benar-benar perubahannya tuh sangat amat bisa dilihat secara kasat mata banget. Aku tuh gimana? ya gini, dulu tuh waktu aku kecil, aku main ke tempat itu, dia tuh masih nggak terlalu segersang itu, masih nggak terlalu jarang banjir, dan polusi udaranya juga masih bisa terkontrol gitu ya. Terus waktu aku sering banget berkeliaran di sekitar kampus nih, itu aku udah bener-bener nggak kuat sama panasnya, sama polusinya, macetnya, dan kadang kalau misalnya hujan sedikit pun langsung banjir gitu. Salah satu yang aku dapat gitu ya, faktor dari segala perubahan-perubahan yang ada ini yang menyebabkan iklim tadi ya, karena kan kalau misalnya panas tuh bener-bener nggak kuat banget, panas banget, dan kalau misalnya hujan tuh hujannya tuh nggak enak gitu loh, sampai banjir dan lain sebagainya. Tuh pertama tuh dari berkurangnya lahan hijau. Ya, jadi kalau misalnya di daerah kampusku itu tuh sekarang udah banyak banget lahan-lahan hijau yang dirubah jadi perumahan, jadi apa namanya, pohon-pohon gitu kayak gimana sih sekarang? sebenarnya banyak mungkinnya di daerah sana, cuman lebih ke resapan airnya yang jarang banget. Resapan air di sana tuh udah benar-benar sangat amat minim, sehingga kalau misalnya kita hujan sedikit itu akan langsung banjir gitu. Terus kalau misalnya kita keluar jam siang lah, kayak misalnya jam 1-an gitu, itu benar-benar di sana banyak banget, karena di sana banyak truk kan, maksudnya banyak keluar masuk truk gitu, karena masih ada proyek yang belum selesai gitu. Itu benar-benar kerasa banget polusinya. Jadi aku kadang suka nggak kuat banget kalau misalnya keluar siang-siang tuh, karena itu polusinya. Dan yang aku dapetin tuh kalau misalnya kita polusi itu ya, bener-bener yang berdampak banget sama kesehatan nafas kita. Benar. Karena menurut aku tuh kesehatan pernafasan itu tuh adalah jadi faktor utama gimana kualitas badan kita gitu loh. Kalau misalnya kualitas udara yang kita hirup tidak baik, atau misalnya kayak polusi dan lain sebagainya, itu tuh bisa buat kondisi tubuh aku tuh nggak bagus lah gitu. Karena menurut aku kayak gitu. Kalau sharing pengalaman Sila gimana? Yang aku rasain, tapi emang kerasa banget sih dari polusi tuh. Terus Setiap kalau berangkat kerja. iya, karena aku kan pakai kacamata nih ya. Iya. Polusinya tuh bener-bener parah banget ya. Di jalan misalkan setengah jam aja di jalan, itu tuh kebul tuh nempel di muka tuh. Iya, sampai segitunya. Kacamata kayaknya pada nempel-nempel gitu ya? Iya, karena kayak langsung kayak kelihatan banget kan. Itu saking parahnya banget lah polusi di kita tuh. Terus juga ngerasain emang jam 10 aja tuh sekarang aku ngerasa udah nggak seger sih. Pagi-pagi aja tuh cuma ya udah dingin ya, tapi nggak ngerasain yang seger kayak seger dari alam gitu loh. Iya kan ya? Terus udah gitu, kalian juga pasti ngerasain gak sih Iya, mahasiswa benar-benar. yang apalagi yang PP? Iya. Pasti banget gak Waduh, sih? bener banget. Kircuan, aduh, pusing Iya banget. kan? Gila kayak makanya. apa ya? Udah mah jarang pohon gitu kan? Iya, udah jarang pohon, terus polusi parah, terus aku ngerasa
polusi dari truk tuh bener-bener dibayar kontan banget, langsung banget kerasanya ya. Buka gitu. Iya, langsung kayak disembur sama Belum polusi lagi tuh. asap-asap Iya. dari kendaraan gitu Bener kan. banget. So aku juga agak mau sedikit mention ya. Ini tuh aku benar-benar ngerasa kalau misalnya hal ini tuh merusak kondisi kesehatan semua masyarakat Iya. tuh cukup banyak. Aku tuh benar-benar bisa apa ya? Bisa aku bilang aku benar-benar sebel dan kesal gitu ya. Kalau misalnya aku ngelihat pengendara mau itu dia pakai mobil ataupun dia pakai motor tapi mereka merokok di jalan Yes. sambil benar-benar. berkendara. Itu tuh benar-benar menurut aku sampai akhirnya kan dibuat pasal ya, pasal yang ngebahas tentang itu. Itu tuh aku benar-benar kayak pengen gemes banget gitu, pengen nge-highlight kalau misalnya hal itu tuh nggak baik Iya, karena iya. bisa masuk ke mata orang, bisa masuk ke pernafasan orang juga. benar-benar. Gitu. Mumpung apa ya? Karena kondisi cuaca sekarang lagi panas banget, terus kan kendaraan apalagi yang pakai motor kayak bau apak gitu ya. Kayak kalian ada gak sih rekomendasi parfum gitu gak sih? Kalau misalnya apalagi kan aku kampus aku wah itu Iya, mana-mana iya, polusi iya, gitu ya. iya. Jadi aku tuh kalau misalnya masuk kelas terus bau polusi, bau keringat itu kan nggak enak ya. Nah, iya jadi dong. aku tuh kalau misalnya aku ke kampus atau misalnya aku ke aktivitas sehari-hari, aku suka pakai parfum ini. Ini tuh The Belinda yang Sexy Moonlight. Aku bener suka banget karena ini tuh parfumnya bisa ngedefinisiin karakter diri aku banget. Parfumnya strong banget dan cocok banget lah buat perempuan. Boleh banget dong. dong. Wangi banget ya. Wangi banget, kan? Kayak strong gitu ya. Kayak tapi strong itu masih ada softnya gitu. Ini kayak ini cocok banget buat perempuan-perempuan. Ada varian lain gak sih? Ada aku Oh, juga kamu tahu? pakai, kebetulan aku juga pakai. Iya, Iya, karena kan juga. apalagi aku yang sering banget di Oh, jalanan iya. Setiap dan hari gak pasti. cuma sebentar tuh pasti sering banget kena bau polusi kan. Aku juga pakai. Tapi aku emang beda varian sih. Aku pakai varian yang fresh ini. Wanginya seger banget. Jadi kalian makanya kalau misalkan badan bau apek, bau polusi tuh Langsung hilang pas ya. pakai ini. Dan- Auto wangi ya. Dan yang aku suka dari parfum The Belinda ini, dia tuh bener-bener bisa ngegambarin karakter kita banget. Aku sama dia tuh bener-bener karakternya kan agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sekitar kita tuh bisa langsung tahu karakter kita kayak gimana tuh dari cium parfumnya. Kayak gitu. Kayaknya ada ungu di soalnya. Parfumnya Cium ini kuat gitu, banget gitu, kuat banget. mendefinisikan karakter aku banget gitu. Iya ya, kalau ini lebih ke mungkin Fresh, fresh gitu. flower gitu. Itu buat cowok bisa nggak sih? Kalau Bisa gitu. juga ya. Apalagi yang ini Cowok- deh cewek kayaknya cowok ya, cowok. cewek cowok. Cowok bisa juga. Bisa. Dia unisex sih parfumnya. Yang pasti ini tuh parfumnya kuat banget ya, strong banget. Oh, tahan Tapi berapa lama sih misalnya? kalau misalnya aku pakai ini tuh aku karena aku sering banget pakai parfum ya. Jadi kadang aku kayak setiap 3 jam sekali aku semprot parfum ini gitu ya. Padahal sebenarnya itu awet banget. Bisa sampai 6 jam Iya, lebih deh. aku kayaknya. kadang kalau misalnya lupa aku sore-sore aku suka masih wangi gitu. Iya, Tapi ini tuh walaupun ini parfumnya strong, tapi dia tuh nggak nyengat gitu. Yang Jadi nggak yang sampai bikin pusing Iya, ya. gitu. Emang keciumnya emang fresh banget dan ya, calming gitu ya. yes, of course. Oke. Pernah nggak sih kalian ngerasa peduli tapi bingung mulai dari mana? Gitu. Nah gitu. Mungkin dari Sila dulu deh. Tadi udah Unge. Dari mana? Sebenarnya kita tuh udah tahu harus apanya. Cuman ya Pendukungnya gak sih? iya, Dari lingkungan lingkungannya, juga iya. kayaknya ngaruh ya. Kita udah ngelakuin nih, cuman mungkin buat ngajaknya tuh yang lain sama susah Iya, gitu. betul, Tapi betul. emang kita harus memulai nggak sih untuk Iya. perubahan ini kayak Dimulai misalkan dari kita sendiri. tadi kata Kak Bunga misalkan dari mulai kita kemana-mana bawa tumbler betul, sendiri, kotak makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik Iya. juga itu Salah satu. ya kan itu salah satu bentuk mendukungnya kita lah gitu. Cuman emang kadang mungkin kalau misalkan mau keluar yang mendadak gitu misalkan kita mau beli apa sesuatu cuman kan kita nggak sempat bawa kotak makan kayak gitu jadi ya udah Iya, asalkan kita tahu caranya aja, maksudnya kayak sampah itu jangan Iya. sembarangan itu sih hal kecilnya itu. Terus kayak misalkan dari mulai ya itu sih jangan buang sampah sembarangan ngaruh banget. Ngaruh banget, betul. Udah gitu emang kita juga sebenarnya kalian juga semua pasti pengen nggak sih kayak misalkan ngerasain enaknya naik transportasi umum Iya. tuh jadi kayak nggak satu motor satu orang kayak kebayang nggak sih dari Iya, ini benar-benar. yang paling aku rasain banget misalkan orang-orang kabupaten yang misalkan sekolahnya atau kerjanya di kota gitu ya ngabring gitu Iya. ngabring gitu ya Betul. naik motor satu-satu tuh kebayang nggak sih polusinya Gimana ya? sebanyak apa gitu
Selain polusi juga macetnya juga. Iya. Apalagi sekarang Bandung jadi termacet kan selain Jakarta gitu kan. Benar banget tuh. Oh, dari Kak Bunga sendiri gimana nih? Ya Allah. Kalau misalnya dari aku sendiri sih, aku alhamdulillahnya sejauh ini udah lumayan sering mengajak orang-orang di sekitar aku. Jadi Iya. lebih mengkomunikasikan Iya. sama teman-teman aku, sama orang-orang di sekitar aku, lebih ke tanggung jawab mereka. Jadi kalau Oke. misalnya mereka dimulai dari kesadaran diri sendiri, itu kan yang akhirnya kita tuh harus bisa menimbulkan, bukan menimbulkan sih, lebih ke outputnya itu kan harus ada tanggung jawab dari diri kita masing-masing. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya kita udah termasuk orang-orang dewasa, Iya. kita harus ngerti dan harus sadar kalau Sadar. misalnya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakuin itu hasilnya tuh harus ada tanggung jawab masing-masing gitu. Iya. Ya tadi benar, salah satu yang jadi concern aku sama teman-teman aku di sekitar aku tuh benar-benar sering ngajakin mereka buat selalu guys jangan mau sama di mana aja. Karena masih banyak juga gitu ya orang-orang di sekitar tuh yang kayak misalnya nih ya, mereka lagi makan apa atau kan mereka beli minuman lah, beli minuman yang ada sedotannya, dan secara nggak langsung sedotannya tuh karena emang lagi lagi refleks aja gitu. Misalnya kayak mereka tusuk minumannya terus si sampah sedotannya tuh mereka tinggalin di mana aja. Iya, benar-benar. Itu kadang tuh nggak nyadar, tapi itu tuh dampaknya bener Ada banget rasa gitu. gitu. Karena kalau misalnya buang di mana aja nih gitu ya, itu tuh numpuk di situ sampai akhirnya kan menimbulkan sampah plastik yang banyak gitu kan. Betul. Terus kalau misalnya selain dari segi sampah itu, aku benar-benar selalu ngingetin teman-teman aku tadi. Lebih ke ngingetin gitu ya. Buat nggak ngerokok di public Ya, space betul. gitu. Jadi kalau misalnya ngerokok, aku tuh lebih setuju kalau misalnya ada suatu tempat atau restoran atau apa kayak gitu yang smoking area Iya, benar ya, khusus. tertutup gitu. Iya, betul. Dibanding outdoor area. Iya, tuh benar. lebih setuju kalau misalnya smoking area itu tertutup, karena rokok yang mereka mereka keluarkan, asap yang mereka keluarkan, ya udah terima sama diri sendiri aja. Iya, Orang benar lain ya. yang terima konsekuensinya. Aku lebih setuju gitu. Berarti Terganggu dari gitu kalau ya, Kak. Kak Bunga tadi dengan mengajak teman-temannya gitu kan. Kalau dari Kasila itu lebih ke mengurangi sampah plastik gitu ya kan. Oke. Pertanyaan terakhir. Terakhir. Oke nih. Sampai penghujung Kasih acara. apus dulu buat narasumber kita semuanya. Karena keren banget ya pengalaman-pengalamannya, kayak menarik banget gitu. Menarik, kayaknya. Bisa jadi pelajaran juga buat kita gitu ya kan. Nggak mau satu ajakan gitu. Kalian pengen orang mulai dari apa sih? Contohnya yang kayak tadi. Ngajak temen. Ngajak teman atau diri sendiri dulu lah sebelum ke orang lain gitu kan. Ada gak sih Yang gitu dijelasin kayak, oleh Kak Bunga. yang kamu itu sih inginkan contohnya. selain itu gitu. Selain mengajak apa sih gitu? Kalau dari aku benar-benar ngajakin teman-teman semua buat yuk mulai tanggung jawab sama apa yang kita Dari hal lakukan kecil, gitu. Ya, dari benar. hal kecil. Tanggung jawab kayak misalnya kita kan nggak mungkin ya dalam satu hari nggak menghasilkan sampah. Betul. Kayak misalnya kita makan selalu ada sampah. Iya, Kita betul. misalnya keluar kemana gitu, terus ngelakuin satu hal, nggak mungkin tidak menghasilkan Sampah, Jadi iya. aku mau ngajakin teman-teman semua buat mulai tanggung jawab sama betul. apa yang kita lakukan, dimulai dari sampahnya, jangan lupa Iya. dibuang ke tempatnya. Terus Benar-benar. kalau misalnya akhir-akhir ini sih aku lagi banyak, sebenarnya belum terlalu aku stressin sih belajarnya, cuman akhir-akhir ini di sosial media aku tuh lebih banyak kayak ajakan-ajakan buat mulai milah-milah sampah, sampah organik, sampah anorganik. Dan itu salah satu tindakan preventif buat menghasilkan sampah yang berkualitas. Karena dari kita campur antara sampah organik dan sampah anorganik itu benar-benar kalian suka nyadar nggak sih kalau misalnya kita lewatin suatu tempat sampah misalnya tuh ada timbul bau. Nah itu tuh karena suatu kesalahan di mana kita tuh nggak misahin antara sampah organik dan sampah anorganik. Karena sampah yang cenderung lebih bau menimbulkan aroma itu sampah yang organik. Maka dari itu kan sampah organik itu seharusnya lebih banyak kita pupuk untuk jadinya nanti akan kembali lagi ke alam itu sendiri gitu. Jadi aku mau ngajakin teman-teman semua buat lebih tanggung jawab, lebih aware juga ya. Sama apa yang kita lakukan. Iya, betul. Dan itu tadi tolong jangan merokok di jalan. Iya loh. Benar. Betul. Oke, dari Kasila terakhir. Kalau aku sih paling memungkinkan ya, kalau misalnya kayak LG tadi kesini katanya naik kereta kan, Betul. itu juga udah mulai udah membantu lah gitu untuk mengurangi polusi yang ngaruh banget nih gitu untuk ke perubahan iklim itu kerasa banget kan. Jadi kayak hal-hal kayak gitu terus kayak gitu ya kalau misalkan naik motor sendiri-sendiri itu misalkan ada temen yang bisa nebeng gitu bareng-bareng. Mendingan nebeng ya? Iya, jadi kayak motornya nggak sendiri-sendiri terus nanti
di jalanan juga jadi makin banyak polusinya Macet gitu. juga. Dan semoga pemerintah juga mendukung Betul ya. nih. Betul Betul. ini diperbaiki lah gitu. Hmm. Gimana sih? Oh tadi dari hal Tesla, kalian pernah ingat nggak sih kayaknya 2015 atau 2000 10 tahun yang lalu pernah ada ajakan buat 4-in-1. Ingat nggak? 4-in-1. Iya, Oh, oke, iya ya. Jadi, misalnya kita kayak berkendara Mm-mm. kemana gitu, itu dalam satu kendaraan misalnya minimal 4 orang. Nah itu menurut aku juga udah jadi salah satu apa ya tindakan pemerintah Iya. untuk mencegah. Salah satunya mungkin pada saat itu pemerintah mencegah untuk kemacetan ya, Iya. untuk tapi secara nggak langsung Secara gak sadar itu juga ya. akan mengurangi polusi yang Betul. ditimbulkan dari kendaraan ada gitu sih. Kita juga pernah sih waktu itu ya sama ayah aku kayak kita bertiga gak sih salah satu tindakan itu ya dari hal kecil itu sih. Oke, mungkin ada tadi mau bilang apa? Enggak, itu aja. Nah, itu Cuman aja. sekarang agak udah jarang apa ya. Ajakan itu seruan itu udah nggak ada lagi. Iya, benar-benar. Jadi kayak kurang gini aja. Tapi sebenarnya kadang kalau misalnya dipikirin kayak gitu, mungkin kalau misalnya mau ajakan buat 4-in-1 itu ada lagi, agak lebih difasilitasi lagi kendaraan lainnya. Jadi karena kalau misalnya kita mau pergi sendiri nih, masa kita nggak bisa bawa kendaraan gitu. Nah, ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau ada ajakan buat adain lagi 4-in-1 atau 5-in-1 dan lain sebagainya kayak gitu, lebih difasilitasi buat alternatif lainnya. Jadi kayak misalnya orang yang mau bepergian sendiri tetap bisa pakai kendaraan umum. Betul. Oke, inikah yang sudah Terakhir ya. terakhir? Tadi teh Kak El Giana gitu. Ya, jadi terima kasih banyak itu kepada narasumber Oke, kita hari ini. Iya, terima gitu kasih ya. banyak udah datang hari ini ya. Kasih satu lagi Apus ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua juga ya, apalagi Gen Z gitu. Kita harus mulai aware gitu masalah hal kecil juga gitu untuk mengurangi dampaknya perubahan iklim di sini gitu. Masa depan kita. Iya, benar. Apalagi kita sebagai Gen Z yang benar-benar diramalkan kita 20 tahun ke depan akan menguasai dunia. Iya, betul. Selalu aware sama perubahan yang ada. Penutup saja. Jadi program iklim itu udah menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari Iya, secara gitu gak sadar ya. Secara gak sadar. Betul. Tapi harus juga dengan merubah pola gitu ya. Dari kita sendiri. Dari kita sendiri ya. Pembicaraan kita gak akan berakhir, tapi kali ini kita akhiri. See you next time. Bye-bye.